Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah menjelaskan pasal lain. Apabila hudud, ada beberapa hudud yang akan diterapkan. Ini ada 4 pembahasan. Yang pertama, bila seorang melanggar beberapa hudud, had bunuh telah menggugurkan hudud yang lainnya. Kata beliau, wa ini jitama'at hududun lillahi ta'ala fiha qatlun qutil wa saqata sa'iruha. Kalau berkumpul beberapa hukum had, misalnya seorang dia membunuh, dia mencuri, dia berzina. Ya, ini banyak hukum ya yang akan diterapkan. Ya, kalau ada membunuh, maka dia cukup dibunuh, maka gugurlah seluruh hudud yang lainnya. Jelas ya? Nah, ini berdasarkan hal yang syah dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, "Idza ja'a al-qatlu maha kullu syai'." Apabila pembunuhan sudah datang, maka pembunuhan itu sudah menggugurkan segala sesuatu. Kemudian Ibnu Qudamah terangkan, had hanya diterapkan sekali terhadap orang yang berzina dan mencuri berulang kali, yang belum pernah dihad. Kata beliau, "Walau zana aw saraqa miraran wa lam yuhadda fa haddun wahidun." Kalau misalnya dia berzina berulang kali, mencuri berulang kali, dan dia belum dijatuhkan hukum had, maka ketika dihad cuma sekali saja. Iya. Ketika dijatuhkan hukum, dia berzina misalnya, hadnya cuma sekali saja. Kalau dia belum menikah, dicambuk 100 kali, diasingkan setahun, cukup. Walaupun dia sudah berzina 10 kali misalnya. Iya. Demikian pula kalau sudah mencuri 10 kali, begitu ketangkap di ke-10-nya, maka dia hanya dipotong tangannya 1 saja. Iya. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, bila seorang melanggar beberapa had selain hukum bunuh, penerapan seluruh hukum had dimulai dari yang teringan. Ya, kata Ibnu Qudamah rahimahullah, "Wa ini jitama'at hududun min ajnas la qatla fiha ustufiyat kulluha." Apabila hudud berkumpul dari beberapa jenis, tapi tidak ada apa? Tidak ada hukum bunuh di dalamnya. Ya, misalnya dia minum khamar, dia menuduh seorang berzina, dia berzina 3 had ya, dia lakukan. Ya, maka 3 ini dihukumkan semua kepadanya. Ya, lumayan juga. Minum khamar berapa? 40 kali cambuk. Kan datang nanti ya rinciannya. Menuduh orang berzina tidak punya bukti, 80 kali cambuk. Dia berzina, kalau dia belum menikah, berapa? 100 kali cambuk. Jadi totalnya 200 berapa? 220. Nah, ketika berkumpul semuanya dilaksanakan. Tapi dia mulai, bagaimana cara memulainya? Kata Ibnu Qudamah, wa yubda'u bil akhaffi fal akhaf minha. Dimulai dari yang paling ringan. Jadi mulai dulu 40. Ya. Had apa ini 40? Minum khamar. Ya. Setelah itu di kesempatan lain berapa? 80. Dan di kesempatan lainnya apa? 100. Baik. Wa tudra'ul hudud. Ini pembahasan terakhir. Dan ini termasuk kaidah ya. Kata Ibnu Qudamah, wa tudra'ul hudud bisyubuhat. Ini kaidah. Bahwa hudud itu ditolak dengan adanya syubhat. Jadi kalau terjadi syubhat di hudud, ada yang meragukan atau ada hal yang tidak jelas, maka tidak boleh diterapkan hudud di situ. Dan ini kaidah ya. Telah syah hal ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan ini dilakukan oleh para sahabat. Secara umum tidak ada silang pendapat ya di kalangan para ulama tentang ini. Bahwa hudud itu ditolak dengan adanya apa? Syubhat, hal-hal yang tidak jelas, hal-hal yang meragukan atau yang semisal dengan itu. Ya, karena itu dikasih contoh penerapan di sini oleh Ibnu Qudamah. Kata beliau rahimahullah, "Walau zana bi jariyatin lahu fiha syirkun wa in qal aw li waladihi aw wati'a fi nikahin mukhtalifin fihi aw mukrahan aw saraqa min malin lahu fihi haqq aw li waladihi wa in safal aw min mali gharimihi alladhi ya'jizu
an takhlisihi minhu biqadri haqqihi lam yuhad. Ini beberapa contoh ya. Contoh yang pertama, kalau dia berzina dengan budak perempuan yang dia bersyirikat di dalamnya, walaupun sedikit, maka ini tidak boleh dijatuhkan hukum had zina. Kenapa? Sebab budak ini dia bersyirikat di dalam kepemilikannya. Iya. Maka di atas dasar kepemilikan ini itu namanya syubhat. Jelas ya? Dan syubhat ini menggugurkan hukum had. Demikian pula kalau dia berzina dengan budak perempuan milik anaknya. Iya, milik anaknya. Sebab ini ada syubhat. Mungkin saja si ayah menyangka bahwa budak perempuan ini karena milik anaknya, dia berhak terhadap harta siapa? Terhadap harta anaknya. Dan ini syubhat ya. Ditolak darinya hudud. Demikian pula kalau dia wati'a fi nikahin mukhtalafin fihi. Dia nikah dalam akad nikah yang diperselisihkan. Iya. Misalnya dia menikahi seorang gadis yang sudah dewasa, tapi dipaksa oleh ayahnya. Atau dia nikah tanpa wali. Atau dia nikah tanpa saksi. Iya. Jelas ya? Maka di sini ketika terjadi hal yang seperti itu, dia nikah. Ya. Ini dikatakan syubhat. Ditolak hukum hudud terhadapnya. Jelas ya? Demikian pula kalau dia dipaksa. Ya. Dia dipaksa. Dia menikah misalnya, atau dia berhubungan dengan orang dipaksa. Ya, maka di sini ditolak padanya hukum had zina. Aw sarafa min mali lahu fihi haqq. Atau dia mencuri dari harta yang dia memiliki hak di situ. Ya, misalnya dia mencuri dari harta mereka bersyirikat di situ. Iya. Bersyirikat. Jelas ya? Maka di sini tidak dipotong tangannya. Betul dia mencuri, tapi tidak dipotong tangannya karena dia memiliki sebagian hak. Demikian pula kalau dia mencuri dari Baitul Mal, iya, dari Baitul Mal atau dari ghanimah, itu tidak dipotong tangannya. Kenapa? Sebab, ya, kalau datang dari Umar dan Ali, mereka tidak memotong tangan orang yang mencuri dari Baitul Mal. Mereka berkata padanya ada hak. Iya, maka ini syubhat ya. Demikian pula kalau dia mencuri harta yang ada hak anaknya di situ. Ya, sebab mungkin saya dianggap ini harta anakku, saya boleh mengambilnya. Iya. Demikian pula kalau dia mencuri dari harta gorim ya, ada orang yang berhutang dari dia, hutangnya tidak dilunasi. Ya, kemudian ditagih, orang itu berkata, ya siapa yang bilang saya punya utang kepada kamu, diingkari. Akhirnya karena hutangnya tidak mau dikasih, akhirnya dia mencuri, ya mengambil harta orang tersebut. Jelas ya? Maka di sini dia tidak dihad, tapi diingat ya, kalau dia mengambil biqadri haqqihi, sesuai dengan kadar haknya saja. Ya, tapi kalau misalnya dia berhutang 1 juta, kemudian dia mencuri 10 juta, ya, maka di sini apa? Dia punya piutang 1 juta, ternyata dia mencuri mengambilnya berapa? 10 juta. Maka di sini jatuhkan hukum had karena lebih dari kadarnya. Baik. Selesai sudah ya pasal ini. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah berpindah menjelaskan pasal berikutnya.